Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teguh Santoso. Saya peternak ikan dari daerah Kampung Besar, Indragiri Hulu, Riau. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat cara membedakan kelamin ikan manfish atau ikan layang-layang dan teknik budidayanya sekalian. Untuk peternak sangat penting kita tahu bisa membedakan jenis kelamin dari ikan yang akan kita budidayakan. Sekarang mari kita mulai. Ini dari ikan manfish. Ini yang Anda lihat ini adalah yang betinanya. Dari segi fisiknya juga udah beda dia. Kalau betina dilihat dari bentuk jidatnya, dia agak dari jidat ke mulut itu nggak terlalu panjang, jadi mulutnya kayak bentuk burung beo gitu. Dari bentuk fisiknya dia pun agak membulat kan. Terus ini jantannya. Untuk jantan sepintas memang hampir sama, cuma kalau kita lihat jantan dia lebih pipih badannya. Terus bentuk kepalanya, bentuk mulutnya itu yang kita perhatikan. Bentuk mulutnya tidak selancip ikan betina gitu. Jadi dan kalau mau lebih perhatikan lagi, mau lebih jelasnya, kita ambil ikannya, kita lihat bagian perut bagian bawahnya. Kalau dia menonjol bentuk ini genital dia, organ genital dia itu bentuknya menonjol, itu jantan, bulat menonjol gitu. Tapi kalau betina dia bulatan pipih memanjang. Cuma kalau biasanya kalau masih pemula agak susah juga untuk membedakan dari organ genitalnya, karena sepintas memang hampir sama. Ini umurnya sekitar 6 bulan. Tapi kalau untuk dikawinkan umur 4 bulan pun sudah bisa, asal dia udah siap, udah bisa masuk masa birahi, bisa. Tapi kalau mau gampang ya, beli aja sekitar 10 ekor. Jadi 5 pasang. Kita pilih sesuai dengan ciri-ciri fisik tadi gitu, yang beda ciri fisiknya. Kita pilih 5 ekor, kita masukkan ke dalam kolam atau akuarium besar gitu kan. Nanti kalau ada yang udah mojok-mojok sepasang, terus dia lebih agresif, galak sama ikan-ikan lainnya, nah berarti itu sepasang dia udah mulai masuk masa birahi, itu tinggal kita pisahkan aja. Biasanya sekitar 3 hari atau seminggu mulai bertelur dia. Untuk perlakuan setelah bertelur gitu kan, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ikan ini udah sekitar 3 kali 4 kali lah dia bertelur nih, pasang. Kemarin saya beli 4, cuman yang satu mati, jadi tak sempat sampai besar, karena untuk kalau kita beli ukuran segini harganya agak lumayan juga. Jadi kemarin saya beli yang ukuran masih agak kecil, saya besarkan dulu di akuarium. Untuk tempat pemijahan, kita bisa pakai kotak styrofoam bekas kayak gini bisa. Ini ukurannya sekitar 60-40 mungkin ya. Terus kita kasih paralon yang kita cor kayak gini.
jadi bisa berdiri atau seperti ini. Nah, kita kasih dudukan di bawahnya, kita cor, kasih tiang ke atas. Gunanya untuk menempel telur di situ. Jadi nanti ikannya dia menempelkan telurnya di sini, dan selama 3 sampai 6 hari ikan belum bisa berenang. Kalau dia sudah menetas, dia belum bisa berenang, dia bergerombol nempel di sini. Bergerombol kayak semut gitu, bergerombol dia. Dan satu yang harus diperhatikan ya, ini sangat penting sebelum untuk persiapan sarana atau wadah. Sebelum kita gunakan harus kita cuci dulu. Cuci bersih. Kita kasih larutan PK. Kita gosok-gosok sampingnya kan dengan air PK. Nanti kita rendam dulu sekitar 15 menit sampai 30 menit sambil kita gosok-gosok. Fungsinya PK itu untuk membunuh telur-telur keong, karena telur keong ini bahaya. Dia menetas lebih cepat daripada telur ini, daripada telur ikan. Jadi saat dia menetas lebih dulu, nanti dia makan telur ikan. Kalau kita kasih PK, nah kayak gini nih, ada telur keong nih. Tapi itu insya Allah udah mati, udah kita rendam pakai PK tadi kan. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan, tempat pemijahan itu harus betul-betul aman dari gangguan orang, karena ikan manfish ini ikan yang sangat soliter. Dia sangat sangat preventif. Jadi kalau dia merasa ada gangguan, nanti induknya memakan lagi anak-anaknya. Itu kejadian berapa kali sama saya kemarin. Pas lagi mulai menetas, pas lagi momen hari lebaran, jadi banyak saudara-saudara datang ke sini ngelihat-ngelihat, akhirnya anaknya udah menetas, sudah bisa berenang tuh habis dimakan lagi sama induknya. Karena dia merasa terancam gitu. Jadi wadah ini kita siapkan, nanti kita kasih air sekitar 30 cm airnya. 30 cm itu yang ideal untuk pembiakan tuh sekitar 30 cm. Kita kasih air sekitar 30 cm, terus kita kasih tutup yang rapat. Kalau saya pakai yang seadanya aja, misalkan seperti ini kan. Nah, jadi ada celah buat kita mengintip biasanya. Jadi tanpa perlu kita membuka-buka, tutup. Jadi ikan tuh tak merasa terganggu. Kalau kita bagi makan pun dari celah-celah sini aja gitu. Dikit. Dia pun tak kena air hujan. Jadi ikan tak merasa terganggu. Lagi sekitar umur 6 hari ikan sudah bisa mulai bisa berenang dia. Dan dia masih tetap bergerombol. Kalau ikan-ikan manfish ini ikan yang suka berkoloni. Jadi mereka bergerombol seperti anak-anak ikan gabus gitu. Dia ngikutin induknya, terus menggumpal induknya, bergerombol. Nah, sebaiknya jangan dipisah dulu induknya, karena pada masa itu induknya itu ngemong gitu, kayak ngangon. Kalau bahasa orang Jawa bilang ngangon, dia ngangon anak-anaknya buat ngajarin dia cari makan. Jadi biarkan dulu induk manfish. Setelah dia kita pijakan, setelah dia bertelur, menetas, sampai ikannya bisa beranak, induknya ikannya bisa berenang, bukan berenang, bukan udah bisa berenang, jangan kita pisahkan dulu induknya. Kalau umur sekitar 6 hari, jadi 3 hari setelah menetas dia bisa berenang, bisa kita kasih makan kutu air Daphnia magna, atau bisa kita kalau emang Daphnia magnanya susah, kita pakai yang buatan, cuma harganya agak mahal.
Mendingan kalau ada ya kita cari kutu air aja, atau bisa kita ganti dengan kuning telur yang kita oleskan di tempat bertelurnya tadi, di pipa, sekeliling pipa tuh kita kasih kuning telur yang direbus, kita oleskan di sekitar pipa situ, kita oleskan merata di bawah permukaan air harusnya. Jadi kita taruh di situ, nanti dia akan makan kuning telur itu. Cuma biasanya kalau kayak gitu jadi tak merata, yang kuat makan ya yang cepat besar. Jadi pengalaman saya kemarin pernah kayak gitu, jadi sampai tiga kali tahap saya panen. Yang pertama cepat besar, saya panen dulu sekitar 100 ekor lebih. Terus yang kedua 100 ekor lebih juga. Yang ketiga sisanya itu sekitar 100 ekor juga. Kalau jadi insya Allah satu induk bisa 300 ekor, bisa, udah hebat. Kalau satu induk bisa keluar 300 ekor itu udah bagus. Kalau lebih alhamdulillah, tergantung ukuran induknya juga. Cuma rata-rata sekitar 300-an udah mantap. Untuk pembesarannya setelah umur 1 minggu dia mau makan kutu air atau dapnya makna. Nanti sekitar umur 2 minggu dia bisa makan cacing sutra. Atau kalau tidak ada cacing sutra kita ganti pakai jentik-jentik nyamuk, jentik saring yang agak kecil. Jadi kita kasih pakai seroan yang agak lebar lubangnya, kita saring nanti kan keluar yang kecil-kecilnya gitu. Cuma kalau emang dia bisa makan tambah disaring ya nggak masalah gitu. Pokoknya kita nggak usah terpaku, kita usah textbook gitu kan, harus pakai ini, harus pakai itu gitu kan. Medianya harus begini, nggak usah, kita semampu kita aja, kita adanya gimana gitu. Jangan pernah putus asa dengan keadaan kita. Biarpun kita kekurangan, cuma jangan putus asa, kita gali potensi kita sendiri. Kita gunakan barang-barang bekas sekitar kita jadikan media kayak ini papan sisa cor bangunan. Saya rangkai, terus saya lapis pakai terpal. Ini terpal meteran, semeternya 10.000 kalau di sini. Ukurannya 2 meter lebarnya. Kalau ini sekitar 3 meter kali 2 meter lah. Bisa juga pakai batako gini, bisa juga. Pokoknya semampu kita aja, tak usah memaksakan diri. Nanti kalau udah jalan peternakannya, udah mulai panen, barulah pelan-pelan bisa kita perbaiki lagi sarananya kan. Alhamdulillah dari kolam ini kemarin saya udah berhasil mencetak 300-an anakan manfish. Jadi hari ini saya mau mencoba memijakan 2 pasang. Yang ini untuk 1 pasang indukan yang besar tadi, dan yang keduanya yang di kotak styrofoam untuk anakannya yang udah besar. Kalau untuk makanan sehari-hari untuk kita membesarkan, kalau kita nggak mau beli ya pakai jentik nyamuk gitu, tapi lebih bagus cacing sutra, lebih besar, lebih cepat perkembangannya, lebih cepat daripada kita kasih makan pelet. Cuma kalau terpaksanya harus kita kasih makan pelet ya kasih makan pelet juga nggak apa-apa. Kita pilih pelet 500, pelet yang paling kecil ukurannya, yang bisa untuk ukuran pelet cupang atau gupi. Itu juga lumayan. Kemarin udah saya coba 2 minggu pakai itu, cepat besar. Jadi yang trip yang pertama saya jual, yang setelah 2 minggu saya jual lagi ke orang yang sama. Ternyata ukurannya sama besar dengan yang saya jual sebelumnya. Padahal waktu sebelumnya itu jauh perbandingannya, sekitar 2 jari, sama yang trip keduanya itu sekitar 1 jari ukurannya. Cuma cepat dia nyalipnya. Itu saya kasih makan pelet 500 aja, pelet yang paling kecil tuh. Lebih bagus lagi kalau dikasih aerasi, pakai sup filter kan, atau pakai aerator pun bisa, gelembung biasa gitu. Cuma lebih bagus lagi kalau kita pakai
pompa sup itu kan, sup filter. Jadi dia airnya nggak cepat keruh, nggak cepat menghijau. Biasanya kalau di tempat terbuka gini lawannya cuma sinar matahari. Kalau dia kena sinar matahari, sementara ikan itu banyak jumlahnya, dia banyak makan, kotorannya tuh menumpuk, akhirnya ya airnya 1 minggu ya paling udah hijau, udah berlumut, airnya hijau. Nggak pengaruh juga buat ikan kalau airnya, sementara kalau emang airnya itu bagus, kualitas air bagus, nggak pengaruh, cuma kurang sedap dipandang mata gitu kan, nggak kelihatan ikannya. Oke, untuk saat ini saya sudahi dulu. Kalau mau tanya-tanya silahkan komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam dari Yurekas Farm, Indragiri Hulu Rengat. Saya Teguh Santoso Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.